mobil pelapor curangan pemilu dibakar. Kejadiannya di Kalimantan. Saya tidak bisa sebut spesifik untuk keamanan. Dan itu terjadi. Kalau kekerasan di sekitar pemilu kada, banyak sekali. Saya cukup punya banyak pengalaman dampingi korban-korban yang jadi korban kekerasan, korban sabotase, korban tipu muslihat, atau jebakan-jebakan dari sekelompok orang yang kita anggap punya kekuasaan di lokasi dan konteks atau waktu tersebut. Nah itu jadi banyak memang punya pengalaman. Saya terus terang saja tetap tidak bisa diyakinkan bahwa dengan konsep Bung Haris sama Bung Ferry itu pemilu kita akan lebih baik ya. Jangan-jangan kan kita cuma berkonsep doang, tapi sebenarnya kita tidak punya formula untuk betul-betul memastikan pemilu kita ini berjalan baik. Bahkan saya membayangkan bakal lebih buruk kayaknya, ya kan? Nah, tolong ada lagi nggak? Karena begini, kalau misalnya Bung Ferry mengatakan penyelenggaranya awal-awal sudah main kayaknya ya kan, malah yang mengkritik itu dilaporkan ke polisi. Kemudian Bawaslu-nya memang rekrutmennya dari awal kelihatannya mobil pelapor dibakar. Ya, misalnya mobil pelapor dibakar. Ada kejadian di mana itu? Di Kalimantan. Oke, ada kejadian di Kalimantan. Oh iya, mobil pelapor kecurangan pemilu dibakar. Oke. Kejadiannya di Kalimantan. Saya tidak bisa sebut spesifik untuk keamanan. Dan itu terjadi 2 hari yang lalu. Oke. Bayangkan ada intimidasi kan? Artinya kan Bung Haris kan punya pengalaman lah kalau soal intimidasi kan. Maksudnya kan biasanya civil society yang paham soal HAM kan, kita baru mengalami misalnya entah ada hubungan apa enggak, tim relawan Anies Baswedan di Sumatera Barat itu dianiaya orang di rumahnya. Ada orang bilang utang piutang, tapi kita who knows, kita nggak tahu kan. Lalu Sugeng Waras misalnya ditusuk orang gitu. Ini mobilnya dibakar. Nah, kalau kekerasan di sekitar pemilu kada, banyak sekali. Saya cukup punya banyak pengalaman dampingi korban-korban yang jadi korban kekerasan, korban sabotase, korban tipu muslihat, atau jebakan-jebakan dari sekelompok orang yang kita anggap punya kekuasaan di lokasi dan konteks atau waktu tersebut. Nah itu jadi banyak memang punya pengalaman. Itu yang saya dan dibantu sama Ferry lagi coba kumpulkan ya masalah-masalah sekitar pemilu, termasuk pemilu kada dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Jadi bukan daftar kasusnya tapi tema-tema besarnya, polanya. Nah, tapi saya mau jawab begini, langsung saya konkretkan aja. 2024 itu kalau dalam soal pertarungan kayaknya rame-rame orang mau men-shutdown dulu ya, mau memati gunakan. Jadi kegunaannya dimatikan dulu atau geraknya dimatikan dulu. Pertama si Anies Baswedan kalau yang saya baca selama ini. Jadi kayaknya ada
ada kesepahaman secara tidak tertulis gitu ya. MOU. Memorandum of alam pikir. Jadi kesepakatan alam pikir. Memorandum of Underground Movement. Iya. Jadi pertama Anies. Kalau nanti Anies berhasil untuk tidak ikut, atau pertama kalau dia berhasil tidak ikut, maka pertarungan akan terjadi di antara orang-orang yang rame-rame atau kelompok-kelompok seputar istana lah. Seputar istana atau kelompok-kelompok yang dianggap friendly dengan istana. Iya, artinya tidak ada yang spektrum jauh ya, spektrum dekat semua. Bung Ferry, sebelum kita bicara lebih lanjut soal pemilu, emang Anda yakin pemilu itu nggak akan ditunda? Karena kok kayaknya kesannya istana kok serius ya sebenarnya. Kalau enggak sudah hilang tuh barang. Tapi setelah berapa bulan tenggelam, tiba-tiba muncul lagi penundaan pemilu bahkan 3 periode itu. Silakan. Ya kan ini isu yang diputar-putar terus ya oleh kelompok istana, penelitinya ya. Dan saya pikir memang dari ilmu guru saya ya, kalau studi hukum itu tidak boleh terlalu banyak melihat hal positif, negatifnya juga dipikirkan. Nah saya melihatnya memang ini ada keseriusan untuk melakukan penundaan, dan kita harus berperan untuk kemudian mencegah itu. Karena dari konstitusi kita pasal 7 itu presiden itu 5 tahun menjabat, ya bisa dipilih sekali lagi. Artinya kalau tidak ada pemilu, tidak akan ada presiden yang sah. Ya, mau dia mengatakan kami pakai perpu, tiba-tiba nggak sah. Karena memang perpu itu bukan soal itu. Saya sempat cerita dengan beberapa teman-teman, dalam berbagai konteks ketika bencana sekalipun pemilu itu harus dilaksanakan. Maka istilah di dalam Undang-Undang 7 itu tidak ada istilah penundaan, yang ada pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Artinya kalau ada gempa, hanya di tempat gempa itu dilakukan. Kalau dia sudah jalan tahapan, dia akan lanjutan. Setelah tahapan yang tertunda. Ya, kalau belum jalan, dia akan susulan. Jadi tidak ada istilah penundaan. Pemilu di tempat lain juga harus jalan, dan itulah konsekuensi demokrasi. Kalau tidak, presiden tidak sah, DPR tidak sah, proses bernegara tidak sah. Oleh karena itu harus gitu ya. Makanya kalau kita belajar pemilu, ketika Amerika perang sekalipun mereka mengadakan pemilu. Bahkan peristiwa 9 September itu sedang pemilu partai itu, Bang. Midterm. Jadi kenapa tidak jadi pemilu di hari, padahal TPS dibuka? Karena seluruh polisi penjaga TPS pindah ke ground zero. Sehingga akhirnya diputuskan. Kapan kemudian dilanjutkan? 1 bulan cuman. Jadi nggak ada cerita penundaan, yang ada susulan sampai 3 tahun dan lanjutan, nggak ada. Apalagi untuk memperpanjang masa jabatan. Apalagi minta kompensasi COVID. Itu tambah lucu itu. Tambah lucu. Dia tidak bisa bekerja di COVID, harus kemudian dilunasi dengan menambah masa jabatan. Minta tunda lagi gara-gara kualitas udara kotor. Saya memang optimis ini harus dilawan isunya. Tadi Bang Haris mengatakan, Abang ketika bertanya ke Bang Haris, saya mau merespon tidak hanya sekedar terlibat dalam pemilu, sekedar untuk memilih, tapi juga mengawasi, harus berperan memastikan berjalan dengan baik, awasi PPK-nya, awasi petugas lapangannya, lindungi TPS kita, karena kecurangan yang masif seperti ini pasti mau memaksakan sesuatu. Maksudnya memaksakan sesuatu itu? Ya, apakah dalam bentuk misalnya kemenangan tertentu, kecurangan tertentu, dan ini kan harus dibangun masyarakat terlatih ya. Kalau ada yang curang, rekamannya yang benar, jangan rekam curangnya aja yang direkam, tapi TPS berapanya, pelakunya siapa juga harus dipastikan. Ini pasti ada sesuatu lah ya. Ada sesuatu. Luar biasa. Jadi masyarakat terlatih. Tapi hati-hati Bung Haris, Anda bikin joke itu nggak kedengeran kalau nggak pakai. Apa joke-nya tadi? Joke-nya ya, udah nggak lucu kalau diulang. Tadi kan ada sesuatu, berarti ada unang di balik mie. Tapi saudara sekalian,
bilang Unang di balik Ming itu kalau generasi 80-an. Sekarang nggak dikenal lagi. Iya, Unang Ming itu Bagito dulu Bagito. Bakso. Kayaknya tapi kayaknya sebagian yang ikut live streaming ini ngerti, karena pembenci channel Refli Harun kayaknya generasi 80-an. Anda belum jawab tadi. Apa tuh? Jawabannya adalah breakthrough-nya apa? Ya, kita harus membangun keterlibatan dengan serius. Tidak serta-merta di ujung nanti harus mulai terencana. Tadi ada gagasan yang bagus menurut saya soal kepemimpinan perlawanan. Karena rezim yang sudah merencanakan dengan menginput, ya, saya gunakan menginput, menempatkan seseorang untuk melakukan kecurangan penyelenggaraan, ini sudah berniat sungguh-sungguh akan mengelabui pemilu. Oleh karena itu perlu kepemimpinan, perlu kebersamaan, dan ini harus dikawal dan dilawan. Berarti kepemimpinan masyarakat ya? Iya. Sekarang coba tanya, oposan kita siapa? Nggak jelas.